Kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail alaihissalam akan disembelih, malaikat turun membawa domba yang diutus oleh Allah untuk menggantikan Nabi Allah Ismail. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Zat Ilahi Rabbi, solawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya ila yaumil akhir. Pemirsa subscriber Abah Yufaha yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah salah satu kisah yang paling penting dalam agama Islam. Mereka berdua memiliki peran yang signifikan dalam sejarah umat manusia dan agama. Berikut adalah ringkasan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan menyeru umat manusia kepada keesaan Allah. Ia dilahirkan dalam masyarakat yang menyembah berhala. Meskipun dikelilingi oleh penyembahan yang salah, Nabi Ibrahim memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Ia melakukan banyak refleksi dan berusaha menemukan kebenaran. Salah satu ujian terbesar bagi Nabi Ibrahim adalah perintah Allah untuk mengorbankan putranya, Ismail. Dalam mimpi, Allah memerintahkan Ibrahim untuk melakukan pengorbanan tersebut. Meskipun berat, Ibrahim dengan penuh keikhlasan dan kepatuhan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Ia memahami bahwa pengorbanan ini adalah bentuk ujian iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari Siti Hajar, budak perempuan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Siti Sarah tidak kunjung hamil dan memberi keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyarankan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, kemudian tidak lama mengandung. Setelah lahir, Nabi Ismail menjadi anak yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ismail juga dikenal sebagai nabi yang wajib diketahui dalam agama Islam. Saat Nabi Ibrahim bersiap untuk mengorbankan Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Peristiwa ini diperingati oleh umat Muslim setiap tahun dalam perayaan Hari Raya Idul Adha, yang menunjukkan pentingnya pengorbanan dan kepatuhan akan perintah kepada Allah. Setelah peristiwa pengorbanan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat untuk menyebarkan kebaikan. Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau bersungguh-sungguh hendak meninggalkan kami di tempat ini?" "Maaf istriku, aku hanya menjalankan perintah Allah. Bertakwalah kepada Allah. Insya Allah, Dia akan selalu melindungi kalian," jawab Nabi Ibrahim. Setelah ditinggal Nabi Ibrahim, pada suatu hari, mereka kehabisan persediaan air. Nabi Ismail yang tak mendapat susu dari Siti Hajar pun menangis kelaparan karena air susu ibunya tak keluar. Siti Hajar pun berjalan ke sana kemari untuk mencari air yang bisa ia dan putranya minum. Setelah beberapa waktu mencari, Siti Hajar tidak juga menemukan air. Namun tidak patah semangat, Siti Hajar mencoba berteriak bantuan barangkali ada orang yang lewat di sekitar sana. Akan tetapi, kondisi di sana saat itu sangatlah sepi. Kemudian ia berlari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali sembari berdoa kepada Allah. Setelah berlari-lari kecil bolak-balik dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah, Siti Hajar hampir putus asa karena tidak juga menemukan air. Setelah lama mencari, ia teringat Nabi Ismail yang telah lama ia tinggalkan, kemudian bergegas menghampiri Nabi Ismail.
Sesampainya di sana, Siti Hajar dibuat terkejut karena di tempat Nabi Ismail berbaring ada sebuah mata air jernih yang keluar dari ujung kaki Nabi Ismail. Air tersebut terus mengalir dan menggenang. Kemudian Siti Hajar menamainya sebagai air Zam-Zam. Siti Hajar meminum air Zam-Zam tersebut dan akhirnya bisa kembali menyusui Nabi Ismail. Air terus mengalir sehingga Siti Hajar dapat memberikan susu kepada Nabi Ismail hingga perutnya kenyang. Sumur air Zam-Zam terus mengalirkan air hingga sekarang. Air Zam-Zam tersebut tak pernah kering dan saat ini dapat dirasakan oleh manusia dari seluruh dunia yang berkunjung ke Arab ataupun air Zam-Zam yang diekspor ke beberapa negara. Nabi Ibrahim dan Ismail memiliki dampak yang luas dalam sejarah agama Islam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi, karena banyak nabi yang lahir dari keturunannya, termasuk Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Dalam agama Islam, Nabi Ibrahim sebagai contoh teladan sempurna dari seorang yang bertauhid dan namanya diabadikan dalam bacaan syalat, yaitu sholawat Ibrahim. Nabi Ismail juga memiliki peranan penting, karena dari keturunannya lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia panutan sedunia bagi umat Islam, Rasul terakhir dalam Islam. Mekkah, tempat di mana Nabi Ismail dibesarkan, menjadi kiblat ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia. Ka'bah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, adalah arah kiblat bagi semua Muslim saat melakukan sholat. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menggambarkan tema besar tentang keimanan, pengorbanan, dan ketulusan. Mereka menunjukkan bagaimana ketaatan kepada Allah dapat mengatasi segala rintangan. Keberanian dan keteguhan hati Ibrahim, serta ketaatan Ismail, menjadi teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Kisah mereka terus menginspirasi banyak orang untuk mempertahankan iman dan berbuat baik, serta menjadi pengingat akan pentingnya pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Wallahu alam bishawab. Ihdinas sirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.